Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ahbabana fillah, masih membersamai Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Dzunnurain, sahabat yang sangat istimewa, sahabat yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW selain menjanjikan surga untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, juga mengingatkan kepada beliau bahwa suatu saat nanti beliau akan mengalami ujian yang sangat berat. Dalam hadis Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan kisah kebersamaannya dengan baginda Nabi SAW di sebuah kebun korma milik seorang Ansar, di mana Abu Sa'id radhiyallahu anhu ketika itu menawarkan diri untuk menjaga pintu kebun, dan tidak ada yang diperkenankan masuk ke dalam kebun itu kecuali orang yang diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mulai bertugas menjaga pintu kebun itu, tiba-tiba ada yang memberi salam kemudian minta izin untuk masuk. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tidak menyadari, tidak mengetahui siapakah yang memberi salam itu. Maka beliau bergegas menjumpai Rasul SAW. Katakan, ya Rasulullah, ada seseorang yang minta izin untuk masuk. Apakah aku perkenankan dia untuk masuk? Baginda Nabi SAW kemudian menjawab salamnya, kemudian mengatakan kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan ia untuk masuk dan beritahu bahwasanya ia akan menjadi penghuni syurga. Ketika pintu itu terbuka, ternyata Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau langsung masuk ke dalam kebun, kemudian duduk di sisi kanan baginda Nabi SAW. Pintu itu pun kembali ditutup oleh Sayyidina Abu Sa'id. Dalam sesudah itu, datang seseorang yang memberi salam dan meminta izin untuk masuk. Abu Sa'id Al-Khudri meminta orang itu menunggu, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul juga menjawab dengan jawaban yang sama, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan orang itu masuk dan kabari bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bertanya-tanya, siapakah gerangan orang yang beruntung ini? Sekaligus berharap bahwa orang itu adalah saudaranya, karena Nabi menjanjikan orang yang akan masuk itu adalah calon penghuni surga. Ketika pintu itu beliau buka, ternyata muncul Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka beliau pun masuk, kemudian duduk di sisi kiri baginda Nabi SAW. Dalam masa sudah itu, pintu kembali ditutup. Lalu ada orang kembali memberi salam, minta izin untuk masuk. Sayyidina Abu Sa'id minta izin kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul katakan, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwan tusibuh. Izinkan dia untuk masuk, beritahu bahwa dia akan menjadi penghuni surga setelah ujian berat yang akan ia alami. Ternyata pernyataan baginda Nabi SAW itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Setelah hampir beliau berkuasa selama 12 tahun menjadi khalifat, menjadi Amirul Mukminin, datang ujian berat yang menimpa beliau. Beberapa orang datang menyerbu rumah beliau, kemudian menginginkan untuk membunuh beliau. Ada seorang di antara mereka yang melayangkan pukulannya ke wajah Sayyidina Utsman, yang membuat istri beliau kemudian berkata, ataqtulu rajulan khatamal Qur'ana fi raq'ah? Apakah kalian sampai hati memukul wajah seseorang dan berupaya untuk membunuhnya, sedangkan ia adalah orang yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat sunnahnya? Itu pernyataan sekaligus juga persaksian sang istri tercinta apa yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Beliau tidak pernah kenyang, tidak pernah puas membaca Al-Quran, sehingga di dalam salat pun beliau tidak akan menyelesaikan salatnya kecuali setelah menghatamkan Al-Quran di dalam salat beliau. Ahbabana fillah, ini adalah salah satu keistimewaan Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yang kita jadikan sebagai role model dalam kehidupan kita. Patut untuk dicontoh, patut untuk ditauladani, patut untuk ditiru. Sebagaimana Allah memuliakan Sayyidina Utsman dengan Al-Quran, kalau kita mencontoh akhlak beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan pendahulu-pendahulu kita. Semoga cerita ini menginspirasi kita untuk terus berupaya menjadi lebih baik lagi dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, sehingga kita menjadi sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.